Shalom, kita bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, anugerah dari Tuhan kita bisa membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kata-kata yang berasal dari Bapa sendiri yang didengar Tuhan Yesus, diajarkan kepada murid dan kepada rasul, orang-orang Yahudi dan orang-orang dari bangsa lainnya. Anugerah bagi kita, dan anugerah karena Tuhan Yesus mengenal kita. Amin ya. Kita bisa mengenal Yesus Kristus adalah anugerah. Jalan ke surga dengan mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk semua hal yang telah dilakukan dalam hidup kita ya. Untuk semua hal yang membuat kita tahu tujuan kita, yaitu melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapa. Biarlah kita saling menguatkan ya, saling membantu, saling mensupport. Tidak bosan-bosan kita katakan ini kepada diri kita dan kepada siapapun. Amin ya. Amin. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari murid-murid waktu itu. Yang Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang yang dipilihkan Bapa adalah orang-orang yang benar-benar dari Bapa sendiri, di mana dunia tidak bisa mengambilnya. Sehingga saat para murid dan para rasul mengabarkan Injil, mereka sampai melakukan apa saja. Dihajar, dirajam, dibunuh. Walaupun tidak sedikit ya yang sampai hari tua, tetap bisa ini ya, tetap bisa melayani. Tapi ada banyak juga yang sampai harus mempertaruhkan nyawa. Inilah bukti bahwa dunia tidak bisa mengambil orang-orang yang dikasih Bapa untuk Tuhan Yesus. Orang-orang seperti ini yang tahu tujuannya itu sama seperti Tuhan Yesus. Tujuannya adalah ke surga, bertemu Bapa, nanti kita bertemu Tuhan Yesus. Orang-orang yang tahu tujuannya dan orang-orang yang mendapatkan Roh Kudus, yaitu bagian dari Bapa sendiri, yang dunia tidak bisa mengambilnya. Kiranya kita menjadi orang yang seperti itu ya, dimana dunia tidak bisa mengambil kita dari Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa bersaksi, memberitahukan ke semua orang bahwa jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan kita bisa membantu, menolong orang-orang yang Tuhan titipkan ya, saat bisa menemui kita. Orang-orang yang kita punya kesempatan untuk bertemu. Biarlah kita memberi pengaruh yang baik. Biarlah kita menjadi manfaat yang baik. Saat mereka bertemu kita, mereka mendapatkan berkat. Bukan hanya berkat duniawi, yang terpenting itu berkat surgawi. Amin ya. Amin. Kita saling membantu, saling mensupport, saling mendukung ya, saling mendoakan, saling menguatkan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan
Puji Tuhan, amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 21 sampai 40. Judul perikopnya, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang-orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal ini tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Huru-hara. Dikatakan di sini, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Jadi, Demetrius mempunyai perusahaan, di mana perusahaan itu menghasilkan patung-patung untuk kuil Dewi Artemis. Nah, di ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus dikatakan bahwa tidak boleh ada ilah lain. Maka perusahaan ini tentunya akan mendapatkan imbas. Karena apa? Saat itu
mereka pastinya belum mendapatkan sumber pendapatan yang lain. Sehingga karena emosi ya, karena pendapatannya turun, dimana dikatakan perusahaan ini besar ya, karena membuat patung-patung tersebut, akhirnya orang-orang ini membawa yang dikatakan Gaius dan Aristarchus, menyeret keduanya. Dikatakan Gaius dan Aristarchus ini adalah orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Bagaimana orang-orang yang emosi karena mata pencahariannya terganggu oleh ajaran yang diajarkan Paulus, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para rasul dan para muridnya. Mereka mengadu domba, mengatakan di sini ya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bahwa bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ini sebenarnya keadaan yang juga terjadi di dunia saat ini. Bagaimana kalau mata pencaharian seseorang terganggu, maka di sini dikatakan ini ya, ada demonstrasi yang terjadi. Ini juga terjadi di zamannya Paulus. Bagaimana segerombolan orang yang mata pencahariannya terganggu karena ajaran yang diajarkan Paulus, yaitu kepercayaan kita, di mana tidak ada Allah lain. Mereka menjadi marah, menyeret teman-teman seperjalanan Paulus. Zaman dulu juga terjadi. Karena apa? Faktor ekonomi. Mata pencaharian mereka terganggu. Karena saat itu mereka belum ada alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan tentunya. Dan tentunya juga mereka ini ya, karena kepercayaannya terusik dan mereka belum mendapat pencerahan ya dari Roh Kudus, bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar di mata Tuhan. Jadi mereka membuat kekacauan ini, huru-hara, yang kita tahu itu juga sering terjadi di masa sekarang. Karena faktor ekonomi ya, banyak hal terjadi, kejahatan lah, karena kebutuhan yang harus mereka penuhi, mereka bisa sampai merampok, mencuri. Nah ini sekelompok orang ini penghasilannya juga terganggu pastinya, karena Paulus mengajar sampai kemana-mana, ke seluruh Asia. Bayangkan bagaimana penghasilan mereka turun, karena pesanan untuk membuat patung tentunya semakin mengecil. Hal yang terjadi juga di zaman sekarang. Kalau ada sesuatu hal mengenai ekonomi ya, di mana tidak ada kenaikan atau malah penurunan, terjadi demonstrasi. Itu juga terjadi di 2000 tahun yang lalu, di zamannya Paulus. Dan di sini dikatakan bahwa bahkan pejabat yang menjadi sahabat Paulus pun sampai melarang Paulus untuk menemui orang-orang tersebut. Jadi kita tahu ya, di kota Efesus Paulus menginjil sampai ke pejabat-pejabat ya. Karena kita baca kemarin ada beberapa kalimat mengatakan pemuka-pemuka, perempuan-perempuan terkemuka ya, dan laki-laki terkemuka, orang Yunani maupun Yahudi. Kita akan renungkan ya, bagaimana demonstrasi zaman dahulu juga terjadi. Amin ya, kita akan baca dan renungkan. Dikatakan di ayat 21 ya, kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia
dan Akaya. Katanya sesudah berkunjung ke situ aku akan melihat Roma lagi. Jadi ini rencana Paulus, bahwa Paulus akan ke Roma. Kemudian di sini katakan, lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Jadi waktu itu Paulus ada rencana untuk berkunjung ke Roma. Dan saat itu meminta Timotius dan Erastus untuk mendahului ya. Tetapi Paulus memilih untuk tinggal beberapa lama lagi di Asia. Dikatakan di ayat 23, kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi usaha dari Demetrius ini, perusahaannya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit buat tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga di hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dari dewa, bukanlah dewa. Ini yang dikatakan Demetrius. Wah, Paulus itu sudah menyesatkan, kata Demetrius, menyesatkan bukan hanya di Efesus tapi katakan di sini di seluruh Asia, membujuk dan menyesatkan. Ini perkataan Demetrius. Dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya dan Artemis sendiri. Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ini perkataan Demetrius, perkataan dari seorang manusia yang dimana ekonominya terganggu. Dia belum mendapatkan lawatan Roh Kudus, padahal orang yang saat itu berada dalam satu kota dengan Demetrius adalah orang-orang yang benar-benar diurapi Tuhan, yaitu Paulus. Tapi Demetrius malah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lawatan Roh Kudus karena tidak tersentuh oleh Roh Kudus saat itu. Dan di sini dikatakan, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ini perkataan dari tukang-tukang periuk tersebut yang dikumpulkan oleh Demetrius ya. Mendengar perkataan Demetrius seperti itu, mereka berteriak-teriak. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ini teriakan mereka. Yang saat itu padahal Paulus berada dalam satu kota dengan orang ini. Tapi puji Tuhan ya, saat itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi ini benar-benar peristiwa yang saat ini pun masih sering terjadi. Jadi apa yang dialami oleh Paulus juga dialami orang-orang zaman sekarang ya. Karena kegiatan yang dilakukan oleh Paulus, ekonomi mereka terganggu. Amin ya. Amin, itu juga terjadi di zaman sekarang. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Gaius dan Aristarkus diseret, teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Jadi murid-muridnya melarang, karena mereka bisa membayangkan apa yang terjadi di gedung kesenian tersebut, tempat Demetrius.
Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Ini para pejabat yang menjadi sahabat dari Paulus juga melarang Paulus untuk pergi ke gedung kesenian tersebut. Dikatakan di sini gedung kesenian ya. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Jadi banyak perkataan yang keluar dari mulut mereka. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Dan di sini katakan, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Jadi seperti demonstrasi zaman sekarang ya, bagaimana ada yang mengadu domba. Orang-orang berkumpul, berteriak-teriak, tapi mereka sendiri tidak tahu untuk apa mereka demonstrasi. Itu juga terjadi saat Demetrius membuat huru-hara. Orang-orang berkumpul tapi mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Itu juga terjadi di zaman sekarang. Dan terjadi di zaman Paulus. Itu karena Demetrius. Dikatakan di ayat 33. Lalu, seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Ada seorang Yahudi yang bernama Alexander didorong untuk berbicara di depan orang-orang ya yang berkumpul tersebut, yang membuat huru-hara. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Tapi ketika tahu Alexander adalah orang Yahudi, orang-orang ini berteriak-teriak selama 2 jam dengan perkataan, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Orang-orang ini berteriak seperti itu. Jadi huru-hara zaman dahulu itu persis seperti huru-hara zaman sekarang. Dan faktornya saat itu ekonomi. Karena penghasilan mereka terganggu. Itu juga terjadi di masa sekarang, yang juga dialami oleh Paulus ya. Akan tetapi dikatakan di ayat 35, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan jangan terburu-buru bertindak." Ini perkataan panitera kota yang menenangkan mereka, mengatakan bahwa dewi mereka turun dari langit. Ini perkataan panitera mereka. Hal itu tidak dapat dibantah lagi. Di ayat 37, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak dapat merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Jadi panitera kota mengatakan bahwa kan ada, dikatakan di sini ada pengadilan, mengadulah di sana. Jadi intinya panitera kota membujuk mereka. Pertama-tama membesarkan hati mereka, kemudian membujuk mereka dengan mengatakan, kamu itu telah membawa orang-orang yang bahkan tidak merampok kuil Dewi Artemis. Jadi kalau ada pengaduan silahkan pergi ke pengadilan. Seperti itu perkataan panitera kota ya. Dikatakan di sini, jadi hendaklah kedua pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Di ayat 39, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Panitera kota membujuk. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Panitera kota akhirnya bisa ya menenangkan hati
orang-orang yang saat itu mendapat ini ya, mendapat perkataan dari Demetrius sehingga emosi mereka tersulut. Itu juga terjadi di zaman sekarang, dimana huru hara terjadi karena perkataan seseorang, dan pada zamannya Paulus itu terjadi juga. Demetrius penyebabnya. Kiranya peristiwa ini menguatkan kita ya, bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu juga terjadi di zaman sekarang, bisa terjadi. Jadi kiranya yang kita baca ini menjadi pembelajaran kita ya, benar-benar menguatkan kita. Kiranya kita juga diberi hikmat-hikmatnya dalam mengambil keputusan, sehingga bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan jalan keluar. Hal-hal yang Demetrius lakukan ini juga dilakukan orang-orang zaman sekarang. Ketika usaha mereka terganggu karena mereka tidak ada Roh Kudus ya, sehingga mereka membuat huru hara dan kekacauan. Itu juga terjadi. Kiranya kita orang-orang yang benar-benar mendapatkan urapan Roh Kudus ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik ya selama kita hidup di dunia ini. Hidup yang sekali, biarlah kita diurapi Roh Kudus. Tindakan kita, apapun keputusan kita, dipengaruhi oleh hati yang takut akan Tuhan, dipengaruhi oleh keinginan biar kehendak Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita dijauhkan dari membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti keputusan Demetrius, huru hara karena ekonominya terganggu, padahal Tuhan bisa memberkati. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, hari baru, kesempatan baru. Terima kasih Tuhan untuk curahan Roh Kudus-Mu, untuk curahan berkat-Mu, untuk kesempatan-kesempatan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sakit, ada di tubuhnya sesuatu hal yang bukan daripada-Mu, Kau berikan kesembuhan yang berbeda daripada-Mu, Kau berikan kelepasan dari hal-hal yang bukan daripada-Mu. Dan setiap orang yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang berbeda daripada-Mu, yang dapat berkati mereka dan keluarga mereka. Yang membutuhkan penguatan, Kau berikan penguatan. Yang membutuhkan jalan keluar, Kau berikan curahan Tuhan, curahan hikmat-hikmat daripada-Mu, sehingga jalan keluar terobosan Kau berikan kepada kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata Tuhan, berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.